Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik di atas atap rumah warga, sebuah gang sempit di pinggir kampung itu selalu lebih dulu terbangun oleh aroma roti hangat. Gang itu bernama Gang Melati, sebuah jalan kecil yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor, diapit rumah-rumah tua dengan tembok kusam dan pagar besi berkarat. Aroma itu datang dari sebuah rumah bercat krem di ujung gang. Rumah sederhana tanpa pelang usaha, tanpa spanduk promosi, tanpa tanda apapun yang mencurigakan. Tapi justru dari sanalah wangi mentega, gula, dan adonan roti menyebar perlahan, menyusup ke sela-sela jendela, pintu, bahkan ke pakaian orang-orang yang lewat. Warga menyebutnya wangi rezeki. Beberapa ibu rumah tangga sering berkata, kalau sudah tercium bau roti dari rumah Pak Rahmat, berarti hari ini pasti lancar. Tak ada yang pernah mengira bahwa aroma yang mereka anggap menenangkan itu sebenarnya menutupi bau lain. Bau yang tidak diciptakan oleh oven, bau yang tidak berasal dari bahan dapur. Bau yang tidak bisa dicium oleh manusia biasa. Bau darah. Rumah itu milik Pak Rahmat dan istrinya, Bu Sari. Sepasang suami istri yang dikenal ramah, rendah hati, dan tak pernah ikut campur urusan orang lain. Pak Rahmat sering terlihat duduk di depan rumah sambil menyapa siapapun yang lewat. Sementara Bu Sari hampir selalu berada di dapur. Tangannya sibuk menguleni adonan sejak dini hari. Usaha roti rumahan itu tampak biasa saja, bahkan terlalu biasa. Roti tawar, roti manis, roti isi coklat. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang tampak istimewa. Namun, entah sejak kapan, warga mulai menyadari satu hal kecil yang lama-kelamaan terasa janggal. Roti dari rumah itu selalu habis. Selalu. Tak peduli hujan, tak peduli hari libur, tak peduli harga bahan naik. Roti mereka selalu laku. Bahkan seringkali pembeli datang terlambat dan pulang dengan tangan kosong. "Maaf ya, sudah habis," kata Bu Sari sambil tersenyum. Dan anehnya, para pembeli tak pernah marah. Mereka hanya mengangguk, seolah menerima dengan pasrah, lalu pergi sambil sesekali menoleh ke dapur, seperti mencium sesuatu yang membuat mereka ingin kembali. Beberapa orang bahkan rela menunggu di bangku kayu depan dapur, terutama menjelang sore. Mereka duduk diam, menatap pintu dapur yang sedikit terbuka, mendengarkan suara oven sambil menghirup aroma roti yang semakin pekat menjelang malam. Tak ada yang menyadari bahwa beberapa dari mereka tak pernah terlihat kembali keesokan harinya. Awalnya, warga mengira itu hanya kebetulan. Mungkin pindah rumah, mungkin sakit, mungkin pulang ke kampung halaman. Tapi jumlahnya terus bertambah. Dan setiap kali ada satu pelanggan yang menghilang, usaha roti Pak Rahmat justru semakin ramai. Bu Sari sebenarnya orang pertama yang merasakan kejanggalan itu. Bukan dari penjualan, bukan dari pelanggan, tapi dari dapurnya sendiri. Setiap kali ia mulai menguleni adonan sebelum subuh, ada satu momen singkat, sangat singkat, di mana hidungnya menangkap aroma amis. Bukan bau telur, bukan bau mentega, tapi bau yang membuat dadanya sesak dan tangannya berhenti bergerak sesaat. Bau itu selalu muncul sebentar, lalu hilang, tertutup oleh wangi roti yang mengembang sempurna. Bu Sari sering berdiri diam menatap adonan di depannya, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin cuma capek. Namun jauh di dalam hatinya ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seolah dapur itu bukan lagi sekedar tempat memasak, melainkan ruang yang sedang menunggu sesuatu atau seseorang.
Dan tanpa disadari oleh siapapun di Gang Melati, termasuk Pak Rahmat dan Bu Sari sendiri, rumah itu telah menjadi titik pertemuan antara dua dunia. Dunia manusia yang mencium aroma roti, dan dunia lain yang mencium bau darah. Inilah awal dari sebuah kisah tentang rezeki yang tumbuh terlalu cepat, tentang keberhasilan yang dibayar bukan dengan kerja keras, melainkan dengan nyawa. Dan tentang bagaimana sebuah dapur kecil di ujung gang yang tampak damai perlahan berubah menjadi tempat di mana azab mulai disiapkan. Pukul 3 dini hari adalah waktu yang paling sunyi di Gang Melati. Lampu-lampu rumah masih padam. Hanya satu rumah yang selalu menyala setiap hari, rumah Pak Rahmat. Dari dapur kecil di bagian belakang, Bu Sari sudah berdiri sejak lama, mengenakan celemek lusuh berwarna coklat. Rambutnya terikat rapi, tangannya sibuk menakar tepung. Suara sendok kayu yang beradu dengan baskom menjadi satu-satunya bunyi di rumah itu. Pak Rahmat biasanya baru bangun sekitar pukul 4. Ia selalu duduk di kursi kayu dekat pintu dapur, memperhatikan istrinya bekerja sambil menyeruput kopi hitam. "Capek nggak, Bu?" tanyanya suatu pagi. Bu Sari hanya tersenyum tipis. "Biasa saja, Pak. Kalau mau roti kita laku, ya harus mulai lebih pagi." Awalnya, usaha ini benar-benar berjalan apa adanya. Tidak ada target besar, tidak ada mimpi menjadi pengusaha sukses. Mereka hanya ingin hidup cukup, bisa makan, bisa bayar listrik, dan sesekali menabung. Namun perlahan, perubahan itu datang tanpa permisi. Dalam beberapa minggu, jumlah pesanan melonjak drastis. Dari yang awalnya hanya puluhan menjadi ratusan. Tepung selalu habis lebih cepat dari perkiraan. Uang hasil penjualan seakan tak pernah putus. Pak Rahmat sering menghitung ulang uang di laci dapur sambil mengerenyit heran. "Bu, rasanya kita belum pernah segini ramai." Bu Sari mengangguk pelan, tapi hatinya tak ikut senang. Karena hanya dia yang tahu, setiap kali adonan mulai mengembang, ada satu detik yang terasa salah. Satu detik di mana aroma amis muncul begitu jelas, menusuk hidungnya. Aroma yang membuat tangannya gemetar sesaat sebelum kembali bekerja. Pernah suatu kali, ia berhenti menguleni adonan dan mencium tangannya sendiri. Tidak ada apa-apa, bersih, normal. Namun perasaan itu tak pergi. Menjelang pagi, pelanggan mulai berdatangan. Mereka datang dengan wajah mengantuk, tapi berubah cerah saat aroma roti menyambut mereka. "Bu Sari, seperti biasa ya?" "Saya tambah 2, Bu." "Ini enak banget, kok bisa lembut begini?" Bu Sari selalu menjawab dengan senyum yang sama. Senyum yang dilatih, bukan karena bahagia, tapi karena tak ingin orang lain melihat kegelisahan di matanya. Yang membuatnya semakin gelisah adalah kebiasaan beberapa pelanggan yang memilih makan di tempat. Mereka duduk di bangku kayu depan dapur, mengunyah roti perlahan. Matanya sesekali menatap ke dalam dapur tanpa alasan yang jelas. Ada satu pelanggan, seorang pria paruh baya yang sering datang sendirian menjelang sore. Ia selalu membeli roti terakhir hari itu. Selalu. Suatu sore, pria itu berkata pelan sambil tersenyum. "Bu, entah kenapa, kalau makan roti ini rasanya tenang sekali." Bu Sari hanya mengangguk. Namun setelah hari itu, pria tersebut tak pernah terlihat lagi. Bu Sari sempat bertanya kepada Pak Rahmat, "Pak, yang sering beli sore-sore itu kemana ya?" Pak Rahmat mengangkat bahu. "Mungkin pindah, kita jangan kepo urusan orang." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi hati Bu Sari menolak untuk tenang.
Suatu pagi, ia mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia menghentikan proses pembuatan roti selama 1 hari penuh. Ia bilang kepada Pak Rahmat bahwa ia sedang tidak enak badan. Hari itu, dapur terasa berbeda. Udara lebih dingin, sunyi, tidak ada aroma roti, tidak ada suara oven. Namun menjelang malam, sesuatu terjadi. Baskom adonan yang ditinggalkan di sudut dapur berubah warna. Permukaannya menghitam, lengket, dan mengeluarkan bau amis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bu Sari menutup hidungnya, dadanya terasa sesak. Pak Rahmat masuk ke dapur dan terdiam. "Bu, ini kenapa?" Bu Sari tak menjawab, tangannya gemetar. Dalam benaknya, satu pemikiran muncul dengan jelas dan menakutkan. Usaha ini tidak boleh berhenti. Malam itu, Bu Sari kembali menguleni adonan meski tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Begitu adonan bergerak di tangannya, bau amis itu menghilang, digantikan aroma roti yang harum dan menenangkan. Seolah-olah dapur itu bernafas lega. Dan tanpa mereka sadari, sejak hari itu, usaha roti tersebut tidak lagi sepenuhnya berada di tangan manusia. Malam Jumat Kliwon datang tanpa tanda-tanda khusus. Langit di atas Gang Melati tampak lebih gelap dari biasanya, meski hujan hanya turun tipis. Lampu-lampu rumah warga menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding gang yang sempit. Di rumah Pak Rahmat, dapur masih hidup meski jam telah lewat 10 malam. Bu Sari berdiri sendirian, menyelesaikan adonan terakhir. Ia sengaja menunda pekerjaan karena pikirannya masih dipenuhi kejadian siang tadi. Adonan menghitam, bau amis, dan perasaan seolah dapurnya tidak suka ditinggalkan. Pak Rahmat sudah tidur lebih dulu. Saat Bu Sari hendak menutup pintu dapur, ia mendengar suara langkah dari arah depan rumah. Langkah itu pelan, teratur, dan berhenti tepat di depan pintu. Tok, tok. Bu Sari terdiam. Tidak ada pelanggan yang datang malam-malam seperti ini. Ia berjalan perlahan ke ruang depan dan membuka pintu sedikit. Di ambang pintu berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih kusut, dan pakaiannya lusuh seperti sudah lama tidak diganti. Namun matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. "Cari siapa, Pak?" tanya Bu Sari dengan suara tertahan. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru menghirup udara dalam-dalam, seolah menikmati aroma yang keluar dari dapur. "Wanginya kuat sekali," katanya akhirnya. "Roti ibu belum pernah saya cium yang seperti ini." Bu Sari merasa tengkuknya dingin. "Maaf Pak, roti sudah habis." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang membuat Bu Sari merasa tidak nyaman. "Saya tidak mau beli." Kalimat itu membuat Bu Sari semakin waspada. Pak Rahmat terbangun karena suara di depan rumah. Ia keluar dan berdiri di samping istrinya. "Ada perlu apa, Pak?" tanyanya sopan. Lelaki tua itu menatap Pak Rahmat lama, terlalu lama. Usaha roti ini cepat sekali besarnya. Pak Rahmat terkekeh kecil. "Alhamdulillah, cuma rizki." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu mendekat 1 langkah. Suaranya diturunkan, hampir berbisik.
Rezeki memang suka datang cepat kalau ada yang mau membantu di balik dapur. Bu Sari spontan menggenggam lengan Pak Rahmat. "Bapak bicara apa?" tanya Pak Rahmat, nadanya mulai berubah. Lelaki itu tidak menjawab, ia hanya melirik ke arah dapur, tepat ke meja adonan. Dari sudut bibirnya, senyum itu muncul lagi. Kalau ingin roti ini tak pernah basi, tak pernah sepi, dan tak pernah ditinggalkan pembeli, maka yang lapar harus selalu diberi makan. Bu Sari merasa nafasnya berat. "Yang lapar siapa, Pak?" Lelaki itu mendongak, menatap langit gelap di atas gang melati. "Bukan manusia." Hening jatuh di antara mereka, bahkan suara hujan seolah menghilang. Pak Rahmat tertawa kaku. "Sudah malam, Pak, silakan pulang." Lelaki itu melangkah mundur perlahan. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh dan berkata pelan, "Setiap rezeki punya bau. Roti ini baunya sudah benar." Lalu ia menghilang di tikungan gang tanpa suara langkah yang terdengar. Malam itu, Pak Rahmat sulit tidur. Ia terbaring sambil menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi wajah lelaki tua itu. Bau dapur seakan masuk ke kamarnya, bercampur dengan bau amis yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sementara itu, Bu Sari duduk di dapur sendirian. Ia menatap adonan yang belum dibersihkan. Dalam diam, ia mendengar suara seperti nafas berat dari dalam oven yang sudah mati. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kalau ini salah, kenapa rasanya tidak bisa berhenti?" Di saat yang sama, di sudut dapur, adonan itu bergerak pelan, sangat pelan, seolah menyambut sesuatu yang baru saja disepakati, meski belum pernah diucapkan dengan kata-kata. Dan sejak malam Jumat Kliwon itu, pesanan roti meningkat 2 kali lipat. Tanpa iklan, tanpa promosi, tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Sejak malam Jumat Kliwon itu, perubahan terasa semakin nyata. Bukan hanya pada jumlah pesanan, tetapi pada cara para pelanggan datang ke rumah Pak Rahmat. Mereka seolah tahu waktu yang tepat. Tanpa janji, tanpa saling mengenal, datang sendiri-sendiri, terutama menjelang sore. Gang melati yang biasanya sepi selepas asar, kini sering dipenuhi orang-orang yang berjalan pelan menuju rumah bercat krem di ujung gang. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Mereka datang dengan wajah datar, mata sedikit sayu, seperti mengikuti panggilan yang tak terdengar. Bu Sari memperhatikan semua itu dari dapur. Tangannya tetap menguleni adonan, tapi matanya sering mencuri pandang ke bangku kayu di depan dapur. Bangku itu kini hampir tak pernah kosong. Ada seorang pemuda berjaket hitam yang datang 3 hari berturut-turut. Ia selalu membeli 1 roti, duduk, dan memakannya perlahan. Pada hari ketiga, sebelum pulang, ia berkata pelan, "Bu, kalau saya makan di sini, rasanya lebih enak." Bu Sari hanya tersenyum kaku. "Iya, Mas." Hari keempat, pemuda itu tak datang lagi. Lalu ada seorang ibu tua dengan kerudung kusam. Ia selalu datang menjelang maghrib, membeli roti terakhir dan memakannya di bangku yang sama.
Tangannya gemetar saat memegang roti. Matanya sering menatap ke arah dapur, seolah mengenali sesuatu. Suatu sore, ibu itu bertanya lirih, "Bu Sari, ini rotinya hangat sekali, seperti baru keluar dari oven ya?" Padahal saat itu oven sudah mati. Bu Sari menelan ludah. "Iya Bu, mungkin masih sisa panas." Ibu itu mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya pulang dengan tenang." Itu adalah terakhir kalinya warga melihat ibu tersebut. Hari-hari berikutnya kabar mulai beredar. Katanya si Angga pulang ke rumah. Yang biasa beli roti sore-sore itu kemana ya? Kok makin banyak yang hilang? Pak Rahmat menepis semua itu. "Jangan suuzon, kita bukan siapa-siapa." Namun Bu Sari tidak bisa lagi menenangkan dirinya sendiri. Ia mulai mencatat dalam diam, tanpa kertas, tanpa tulisan, hanya di dalam kepalanya. Setiap wajah, setiap waktu kedatangan, setiap aroma yang semakin pekat saat roti terakhir hari itu diambil. Dan pola itu muncul dengan jelas. Setiap kali satu pelanggan tidak kembali, pesanan keesokan harinya melonjak tajam. Bu Sari pernah mencoba mengubah kebiasaan. Ia menolak pelanggan yang ingin makan di tempat. Ia menyuruh mereka membawa pulang. Tapi anehnya, pelanggan-pelanggan tertentu selalu menemukan alasan untuk duduk. "Capek, Bu. Nunggu hujan reda. Sebentar saja." Dan setiap kali mereka duduk, udara dapur terasa berubah. Lebih berat, lebih hangat, bau amis muncul sesaat, lalu hilang bersamaan dengan suara oven yang menyala sendiri meski saklarnya mati. Suatu sore, Bu Sari memberanikan diri bertanya pada Pak Rahmat, "Pak, pernah kepikiran gak? Kenapa yang beli sore-sore sering gak kelihatan lagi?" Pak Rahmat terdiam sebentar, lalu menjawab singkat, "Jangan dipikirkan, selama kita gak macem-macem, gak apa-apa." Jawaban itu tidak membuat Bu Sari lega, justru semakin menekan dadanya. Malam itu, saat membersihkan dapur, ia menemukan sesuatu di bawah meja adonan. Bercak dalap, lengket, bukan coklat, bukan adonan. Saat disentuh, jarinya bergetar. Bau amis itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Bu Sari berjongkok, menutup mulutnya, menahan mual. Dalam pikirannya, satu kalimat terngiang jelas, ucapan lelaki tua malam itu. "Yang lapar harus selalu diberi makan." Dan saat itu juga, Bu Sari mengerti dengan cara yang paling menyakitkan. Pelanggan bukan sekedar pembeli, mereka adalah bayaran. Ia berdiri gemetar, menatap dapur yang tiba-tiba terasa sempit dan asing. Dapur yang selama ini menjadi sumber penghidupan, kini berubah menjadi tempat penyerahan. Di luar, suara azan maghrib berkumandang. Bangku kayu di depan dapur kosong, tidak ada pelanggan hari itu. Namun entah kenapa, Bu Sari justru merasa takut. Karena ia tahu, jika tidak ada yang datang, maka akan ada yang digantikan. Sejak Bu Sari memahami bahwa pelanggan bukan sekadar pembeli, rumah itu tak pernah lagi terasa sama. Bahkan di siang hari, ketika matahari menyinari gang melati dan suara anak-anak terdengar dari kejauhan, Bu Sari tetap merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut dapur. Tidurnya mulai terganggu. Setiap malam ia terbangun dengan napas tersengal. Dadanya berat, keringat dingin membasahi punggungnya.
Dalam mimpinya, ia selalu berada di dapur. Dapur yang sama, meja yang sama, oven yang sama. Namun di dalam mimpi itu, dapur penuh dengan orang-orang yang pernah duduk di bangku kayu depan rumahnya. Mereka berdiri berjajar, wajah pucat, mata kosong. Mulut mereka dipenuhi remah roti bercampur darah segar yang menetes ke lantai. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap. Busari selalu terbangun tepat sebelum darah itu menyentuh kakinya. Setiap bangun tidur, hal pertama yang ia lakukan adalah mencium tangannya sendiri. Dan setiap kali itu pula, ia mencium aroma amis yang samar. Aroma itu menempel, tak peduli seberapa keras ia mencuci tangannya. Pak Rahmat menyadari perubahan istrinya. "Bu, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanyanya suatu pagi. Busari ingin menjawab, ingin berteriak, tapi kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokannya. "Capek saja, Pak," jawabnya akhirnya. Padahal yang membuatnya paling takut bukan hanya mimpi, tapi suara-suara yang mulai terdengar saat rumah sepi. Setiap kali Pak Rahmat pergi membeli bahan ke pasar, Busari sendirian di rumah. Dan di saat itulah dapur mulai hidup. Ia mendengar suara oven menyala padahal saklarnya mati. Mendengar suara seperti adonan yang diremas disertai desahan panjang, berat seperti napas orang kelaparan. Suatu siang, Busari memberanikan diri masuk ke dapur saat suara itu terdengar jelas. "Siapa di situ?" tanyanya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi bau amis langsung menyergap hidungnya, lebih kuat dari sebelumnya. Di meja adonan, ia melihat bekas telapak tangan, bukan telapak manusia, terlalu besar, terlalu panjang. Bekas itu perlahan memudar, seolah diserap kembali oleh kayu meja. Busari jatuh terduduk. Malam itu ia mencoba melawan. Ia tidak menuleni adonan. Ia mematikan semua lampu dapur dan mengunci pintu. Ia duduk di kamar sambil membaca doa dengan suara pelan. Namun tepat tengah malam, ketukan terdengar dari dapur. Dok, dok, dok. Bukan di pintu depan, bukan di jendela, melainkan dari dalam dapur itu sendiri. Busari menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan, sangat dekat, seolah berasal dari belakang telinganya. Kalau berhenti, harus ada yang mengganti. Air mata Busari mengalir tanpa suara. Ia tahu apa arti kalimat itu. Ia teringat wajah Pak Rahmat. Ia teringat rumah kecil itu. Ia teringat hidup mereka sebelum semua ini terjadi. Pagi harinya, Busari kembali ke dapur. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tepung, ragi, dan air. Begitu adonan mulai diuleni, udara dapur berubah hangat. Bau amis menghilang, oven menyala normal. Dapur itu seolah tenang kembali. Namun ketenangan itu terasa seperti ejekan, karena Busari kini tahu setiap kali ia menguleni adonan, ia sedang membeli waktu. Waktu untuk dirinya, waktu untuk Pak Rahmat, dan waktu itu dibayar oleh orang lain. Di luar, seorang pelanggan berdiri di ujung gang, berjalan perlahan menuju rumahnya, tanpa tahu bahwa langkahnya adalah bagian dari perjanjian yang tak pernah ia setujui. Hari itu datang tanpa peringatan apapun. Pagi berjalan seperti biasa. Gang Melati masih dipenuhi aroma roti hangat
dan rumah bercat krem itu kembali menjadi tujuan banyak orang. Namun bagi Bu Sari, hari itu terasa berbeda sejak ia membuka mata. Dadanya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam, memintanya untuk bersiap. Menjelang zuhur, seorang pria paruh baya berhenti di depan rumah Pak Rahmat. Pakaiannya sederhana, peci hitam menutup rambutnya yang mulai memutih. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Ustadz Hashim, seorang pengajar ngaji dari kampung sebelah. "Saya sering lewat sini," katanya sambil tersenyum tipis. "Baru hari ini mampir." Bu Sari menyambutnya dengan sopan, meski tangannya terasa dingin. Entah kenapa, sejak Ustadz itu melangkah ke dalam rumah, udara dapur terasa berubah. Lebih panas, lebih berat. Ustadz Hashim tidak langsung membeli roti. Ia berdiri sejenak di depan dapur, menutup mata, lalu menghela nafas panjang. "Bu," katanya pelan, "bolehkah saya duduk sebentar?" Bu Sari mengangguk. Bangku kayu di depan dapur kembali terisi. Saat Bu Sari menyerahkan roti, Ustadz itu menyentuhnya sebentar, lalu berhenti. Alisnya berkerut. "Roti ini hangatnya bukan dari oven," ucapnya lirih. Bu Sari terdiam. Pak Rahmat yang baru keluar dari kamar mendengar kalimat itu. "Maksudnya Ustadz?" Ustadz Hashim menatap mereka bergantian. Ini tampak tidak sepi. Ada yang ikut tinggal, dan ia sudah lama lapar. Kalimat itu jatuh seperti batu. Bu Sari merasa lututnya lemas. Ustadz Hashim berdiri dan melangkah masuk ke dapur tanpa diminta. Begitu kakinya melewati ambang pintu dapur, oven yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri. Lampu di dalamnya berkedip-kedip. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Pak Rahmat mundur selangkah. "Bu, ini kenapa?" Ustadz Hashim mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Setiap ayat yang terucap membuat dapur bergetar halus, meja adonan berderit, rak piring bergetar. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah oven, seperti suara nafas yang tertahan, disusul desahan panjang penuh amarah. "Sudah cukup," kata Ustadz itu lantang. "Yang bukan hakmu, kembalikan." Sekejap kemudian, oven retak. Retakan itu menjalar cepat, dan dari celahnya keluar cairan gelap yang menetes ke lantai. Bukan adonan, bukan minyak, baunya tajam, menusuk hidung. Bu Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Makhluk itu tidak menampakkan wujudnya, tapi kehadirannya terasa jelas. Udara dapur menjadi panas seperti terbakar. Dari sudut ruangan terdengar bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Perjanjian belum lunas. Pak Rahmat jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya sejak usaha itu berdiri, wajahnya dipenuhi ketakutan murni. Ustadz Hashim menoleh ke arah Pak Rahmat. "Bapak tahu resikonya sejak awal." Pak Rahmat tidak menjawab, kepalanya tertunduk. Malam itu usaha roti berhenti total. Tidak ada adonan, tidak ada oven yang menyala. Namun rumah itu justru terasa semakin hidup. Suara-suara terdengar dari dapur sepanjang malam. Tangisan, tawa, dan bunyi seperti sesuatu yang diseret di lantai. Bu Sari duduk memeluk lutut di sudut kamar. Ia tahu doa Ustadz tadi bukan akhir. Itu hanyalah tanda. Perjanjian yang dilanggar tidak akan dibiarkan begitu saja. Dan di luar sana, sesuatu sedang bersiap untuk menagih dengan cara yang jauh lebih kejam.
Malam itu, Gang Melati tidak benar-benar tidur. Lampu-lampu rumah warga masih menyala hingga larut, bukan karena ada acara, melainkan karena udara terasa aneh, panas, pengap, dan disertai bau menyengat yang tidak biasa. Bukan bau sampah, bukan bau bangkai, melainkan bau daging mentah yang terbakar bercampur amis darah. Bau itu berasal dari satu tempat, rumah bercat krem di ujung gang. Di dalam rumah, Pak Rahmat terduduk di lantai dapur sejak maghrib. Punggungnya bersandar pada lemari, nafasnya terengah. Sejak doa Ustadz sore tadi, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Bu Sari berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. Ia tidak berani melangkah masuk. "Bu," suara Pak Rahmat serak, "kalau memang harus berhenti, apa masih bisa?" Bu Sari menutup mulutnya, air matanya jatuh. "Kita sudah terlambat, Pak." Kalimat itu belum sepenuhnya selesai ketika oven kembali menyala sendiri. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Lampu di dalamnya menyala merah, bukan kuning. Meja adonan bergetar, rak piring bergoyang. Dari sudut dapur terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang merayap perlahan di lantai. Pak Rahmat berusaha berdiri, namun kakinya seperti tertahan. Lantai dapur terasa lengket. Saat ia menunduk, adonan roti yang sebelumnya membeku kini bergerak, melilit pergelangan kakinya. "Bu Sari!" teriaknya panik. Bu Sari melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Ampun!" bisiknya entah kepada siapa. Udara dapur berubah panas seperti tungku, bau darah semakin kuat. Dari dalam oven terdengar suara berat, dalam, dan penuh amarah. "Bayaran belum cukup." Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah muncul dari dinding, lantai, dan udara sekaligus. Pak Rahmat menjerit, adonan di lantai merambat naik, membelit kakinya, pinggangnya, dadanya. Ia meronta, tapi semakin bergerak, semakin kuat lilitannya. Bu Sari menutup mata, menangis terisak. "Jangan dia, ambil saya saja." Namun suara itu justru tertawa, pelan, dalam, membuat dinding bergetar. Yang memulai, yang membayar. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Rahmat terseret ke arah meja adonan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak sempat terucap. Mulutnya terbuka, matanya melotot, seolah ingin meminta tolong, tapi tak ada lagi yang bisa dilakukan. Bu Sari jatuh terduduk. Saat ia membuka mata kembali, dapur sunyi. Oven mati, lampu padam, adonan mengeras. Pak Rahmat tergeletak tak bernyawa di lantai dapur. Tubuhnya terjerat adonan yang kini kaku seperti batu. Bau darah masih tertinggal, menempel di setiap sudut ruangan. Bu Sari berdiri tertatih. Ia menatap tubuh suaminya lama. Tidak berteriak, tidak menangis lagi. Wajahnya kosong. Saat fajar hampir tiba, pintu rumah itu terbuka perlahan. Bu Sari melangkah keluar ke Gang Melati, berjalan tanpa alas kaki, tanpa membawa apapun. Langkahnya pelan, lurus, dan tidak pernah menoleh ke belakang.
Pagi harinya, warga menemukan rumah itu dalam keadaan sunyi. Polisi datang. Pak Rahmat ditemukan meninggal di dapur dengan kondisi yang tak bisa dijelaskan secara logis. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada bekas orang lain. Bu Sari dinyatakan menghilang. Usaha roti itu ditutup, rumah dikunci, Gang Melati kembali sepi. Namun hingga hari ini, beberapa warga bersumpah masih mencium aroma roti hangat setiap subuh, kadang disertai bau amis yang menusuk hidung, datang dan pergi tanpa arah. Seolah dapur itu belum benar-benar selesai menagih. Sejak kejadian malam itu, Gang Melati tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Rumah bercat krem di ujung gang kini berdiri kosong, pintunya terkunci rapat, jendelanya ditutup papan. Tidak ada yang berani menempatinya, bahkan sekadar melewati depannya pun orang-orang memilih menunduk dan mempercepat langkah. Warga sepakat untuk tidak lagi membicarakan apa yang terjadi di rumah Pak Rahmat. Bukan karena mereka lupa, tapi karena setiap kali kisah itu diungkit, udara di gang terasa berubah, lebih berat, lebih pengap, seolah ada sesuatu yang mendengarkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Setiap subuh, tepat sebelum azan pertama berkumandang, aroma roti hangat kembali tercium. Wangi mentega dan adonan yang sama seperti dulu. Datang pelan, menyusup ke sela-sela rumah warga, lalu menghilang begitu matahari mulai naik. Sebagian warga memilih menutup jendela, sebagian lagi hanya diam, menahan napas, berharap aroma itu segera pergi. Tidak ada oven yang menyala, tidak ada tangan yang menguleni, tidak ada lagi Bu Sari di dapur. Namun bau itu tetap datang. Seorang warga pernah melihat bayangan berdiri di dapur rumah kosong itu saat subuh. Bayangan seorang perempuan berdiri membelakangi jendela. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang menguleni adonan. Saat didekati, bayangan itu menghilang, meninggalkan bau amis yang membuat perut mual. Tak ada yang berani memastikan apakah itu Bu Sari atau sesuatu yang lain. Polisi akhirnya menutup kasus itu dengan alasan kematian wajar yang tidak bisa dijelaskan secara detail. Bu Sari dicatat sebagai orang hilang, tidak ditemukan jejak, tidak ada saksi. Namun warga Gang Melati tahu, tidak semua hal bisa dicatat di laporan resmi. Kadang, di sore hari, bangku kayu di depan dapur terlihat sedikit bergeser, seolah baru saja digunakan. Seolah ada seseorang yang duduk di sana, menunggu roti terakhir hari itu. Dan setiap kali bangku itu bergeser, malamnya bau amis akan muncul lebih kuat dari biasanya. Kisah Pak Rahmat dan Bu Sari menjadi pelajaran yang tak pernah diucapkan dengan lantang, tapi selalu diingat dalam diam. Bahwa rezeki yang datang terlalu cepat tanpa sebab yang jelas seringkali menuntut bayaran yang tak pernah kita sanggupi. Bahwa sesuatu yang terlihat manis di luar bisa menyimpan bau darah di dalamnya.
dan bahwa pesugihan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tangan, berpindah tempat, menunggu orang berikutnya yang tergoda oleh kemudahan. Hingga hari ini, tidak ada warung roti yang berani buka di Gang Melati. Karena siapapun yang pernah mencium aroma roti dari rumah itu tahu satu hal dengan pasti. Bukan semua rezeki layak diambil, dan tidak semua yang harum berasal dari hal yang suci.